Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Lambang. Di build kali ini kita akan rakit PC untuk subscriber yang bisa dibilang head to head lah, dengan harganya PS5 Pro yang masih pre-order terus sampai saat ini. Nah, ini buat kalian yang ingin build PC atau udah nggak sabar ingin ngerasain kurang lebihnya performance PS5 Pro, ya bahkan sebetulnya build PC ini bisa dibilang lebih powerful lah ya dibandingkan dengan PS5 Pro. Jadi misalkan kalian yang ingin build cepet-cepet, kalau nggak sabar kalian bisa contek aja racikan build PC di video kali ini ya. Tapi di build kali ini jelas ya, karena kita ngejar budget serendah mungkin dan performance-nya semaksimal mungkin. Di build kali ini tentunya kita nggak akan pakai casing mini ITX karena harga-harga partnya jelas lebih mahal. Jadi di build ini kita bener-bener build yang udah pure untuk gaming performance semaksimal mungkin dengan budget serendah mungkin, tapi masih tetap ngedepanin quality untuk masalah pemilihan partnya yang pastinya masih tetap worth banget untuk dibeli. Dan ya tentunya seperti biasa ya, kalau kalian ngerakit PC pastinya multifungsi penggunaannya, nggak cuman pure untuk gaming aja, tapi bisa untuk content creation, streaming, editing, atau enggak sekedar kerja office atau browsingan yang pastinya masih bisa dipakai macem-macem, nggak kayak konsol yang cuma pure untuk gaming aja. Nah, oke, kita langsung aja ke penjelasan part list yang bakalan kita pakai. Nah, untuk prosesor di sini kita memakai prosesor dari AMD Ryzen 5 7500F. Prosesor ini udah memiliki 6 core dan juga 12 thread dengan boost clocknya di 5 GHz dan juga udah memiliki TDP rating yang cukup rendah di 65 watt aja. Prosesor ini adalah menjadi prosesor salah satu pilihan terbaik ya bagi kalian yang ingin rakit PC baru, karena prosesor ini udah memakai soket AM5 yang masih panjang banget umurnya, bahkan bisa sampai 2027 menurut AMD. Dan selain itu juga prosesor ini udah cukup banget untuk kalian yang ingin rakit PC gaming, karena secara performance prosesor ini udah cukup kenceng banget sih untuk gaming doang ya, apalagi untuk editing, streaming, atau hanya sekadar office work itu udah pastinya bisa kehandle banget lah sama prosesor ini ya. Nah, selanjutnya kita pairing dengan motherboard dari ASRock B650M HDV M.2. Di sini kita memakai motherboard yang jelas ya, karena harganya yang udah murah banget dan performance-nya yang luar biasa bagus banget untuk harga di bawah 2 jutaan. Jadi motherboard ini bisa menjadi pilihan terbaik sih untuk motherboard budget dengan chipset B650, tapi masih aman banget untuk ngehandle Ryzen 9 sekalipun. Tapi ya walaupun motherboard ini emang kurang di beberapa fitur ya, seperti slot RAM yang cuma ada 2, NVMe slotnya cuma ada 2, nggak ada ARGB header, nggak ada wifi-nya juga, jadi ya emang lumayan banyak cutting budget di fitur-fiturnya. Tapi untuk overall performance motherboard ini emang paling the best sih untuk budgetnya yang under 2 juta, tapi masih bisa ngehandle prosesor high-end sekelas Ryzen 9 sekalipun. Nah, di sini untuk I/O portnya pun kita di sini nggak terlalu dikasih banyak juga ya. Di sini kita dikasih 6 buah slot USB-A, 1 slot USB Type-C, ada display port dan juga HDMI, ada 2,5 GB Ethernet dan juga audio jack. Nah, selanjutnya untuk pemilihan RAM, di sini saya memakai RAM yang harganya juga nggak terlalu mahal, tapi performance-nya yang ditawarkan juga udah worth it banget sih. Di sini akhirnya saya pilih dari KingBank seri yang Sharp Blade dengan kapasitas 32 GB dengan speed yang tentunya di 6000 MB transfer per detik dengan timing di CL36. Dengan harga yang cukup murah ya, di harga 1,5 jutaan ini kita udah bisa ngedapetin RAM yang kapasitasnya cukup gede, speednya udah lumayan kenceng dan juga timingnya ya lumayan lah ya untuk harganya di 1,5 juta. Di sini juga kita pilih yang no RGB karena biar sesuai juga dengan buildnya yang benar-benar full black, no RGB sama sekali. Nah, selanjutnya kita berpindah ke SSD. Untuk SSD di sini kita memakai dari ADATA XPG GameX S70 Blade dengan kapasitas di 1 TB. Seperti biasa kita balik lagi dengan SSD ini karena ini SSD masih menduduki SSD NVMe termurah dengan speed yang kencang yang pastinya juga udah dilengkapi oleh DRAM cache. Nah, untuk speednya pun di sini kita bisa ngedapetin yang udah kenceng banget. Untuk read speednya kita bisa ngedapetin 7400 MB per detik dan write speednya ini bisa up to 6800 MB per detik. Nah, oke, selanjutnya untuk pemilihan GPU. Di sini kita akhirnya memilih GPU dari Nvidia RTX 4070 Super dan kita di sini memakai brand vendor dari Zotac dengan seri Twin Edge OC. Di sini kita memakai GPU yang emang karena ngejar performance ya, yang pastinya sesuai dengan niatan build PC ini. Nah, RTX 4070 Super ini emang udah memiliki VRAM di 12 GB dengan memori GDDR6X dan juga memiliki TDP rating di 220 watt. GPU ini emang ditunjukkan untuk user yang ingin gaming di resolusi 2K dan juga 4K native ya yang pastinya, dan masih bisa ngedapetin frame rate yang cukup smooth untuk gaming experience-nya. Ya, untuk standarnya kebanyakan di game AAA, RTX 4070 Super ini udah bisa di running native di resolusi 4K dengan settingan rata kanan dan bisa ngedapetin FPS yang cukup smooth di atas 60 FPS. Tapi mungkin di beberapa game AAA yang lebih berat masih membutuhkan bantuan DLSS untuk ngedapetin frame rate yang lebih smooth yang pastinya. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti bisa kalian lihat aja ya di bagian benchmark bagaimana performa RTX 4070 Super ini ketika kita running game di resolusi 4K dan juga resolusi 2K. Nah, lalu next kita berpindah ke power supply. Di sini kita memakai power supply dari MSI MAG A750BN. Power supply ini memiliki daya output di 750 watt dengan sertifikasi 80 plus Bronze
sounds. Dan power supply ini juga udah memiliki support ATX 3.0 dan memiliki kabel PCIe 5.0 native langsung dari power supply-nya. Ya, walaupun masih terbatas di 300 watt untuk daya maksimalnya, yang artinya power supply ini hanya bisa dipakai hingga RTX 4070 Ti Super aja. Apabila misalkan kalian ingin memakai RTX 4080 ke atas, jelas masih belum kuat ya, misalkan kalian mau pakai power supply ini. Nah, yang terakhir untuk casing, di sini kita biasa memakai casing dari PC Cooler C3B310 yang berwarna hitam. Ya, seperti biasa kita memakai casing ini karena harganya yang udah luar biasa murah banget ya. Dengan harga 400.000 kalian udah ngadepin 4 buah fan yang ada di dalam casing ini. Ya, walaupun sebetulnya fan yang dikasih oleh PC Cooler ini sebenarnya fix RGB ya, tapi di sini saya ganti fan-nya dengan full black biar looks PC-nya bakalan lebih kalem dan nggak terlalu rame dangdutan gitu ya. Nah, di casing ini juga kita cuma bisa muat motherboardnya up to M ATX. Jadi untuk motherboard ATX dijamin pasti nggak akan masuk. Lalu untuk panjang GPU-nya pun di sini kita terbatas up to 340 mm. Jadi harap dilihat lagi spesifikasinya apabila misalkan kalian mau pakai GPU yang panjang. Nah, untuk support fan di casing ini juga ya bisa dibilang cukup lumayan ya. Karena di bagian depan kita bisa pasang 3 buah fan 120 mm. Di bagian atas kita bisa pasang 2 fan 120 mm atau enggak radiator 240 mm. Dan di bagian belakang kita bisa pasang 1 buah 120 mm. Dan untuk I/O portnya pun di sini cukup standar banget ya. Kita dikasih 2 buah USB 2.0 dan 1 buah USB 3.0 dengan audio combo jack dan juga tombol power dan reset. Nah, kalau dari segi look sih ya layaknya casing tempered glass budget lah ya, nothing special, tapi masih tetap worth it banget sih kalau dilihat dari harga dan apa yang bisa kita dapetin dari casing ini. Dari segi tampilannya ya bisa dibilang cukup oke lah ya, nggak terlalu norak juga desainnya. Tapi misalkan kalau nanya build quality sih ya nggak usah ditanya deh ya, platnya tipis, tempered glassnya nggak terlalu tebal, masih pakai sistem baut untuk tempered glassnya, front panelnya juga masih bahan plastik yang berasa murahnya. Tapi ya balik lagi dengan harga 400.000 kita bisa ngedapetin casing M ATX yang looksnya nggak terlalu norak, dapat tempered glass dan juga dapat 4 buah fan dan airflow-nya pun juga cukup oke. Ya menurut saya sih ini udah cukup worth it banget sih untuk harga 400.000-an. Nah, begitu deh untuk pemilihan part di subscribers build kali ini. Untuk total harganya bisa langsung aja dilihat di monitor. Nah, oke, kalau begitu langsung aja kita rakit PC-nya.
Watanabe. Did you take him down yet? No, we're at Fisk Tower, but still waiting on the warrant. Mind if I join in on the fun? You know how his lawyers are. This one needs to go by the book. Come on, Yuri. I've been waiting 8 years for this. You really want to help? Head to Times Square. Sounds like his guys are trying to keep my backup from reaching the scene. You got it. Almost there. An AI. It's hard to explain. Think of it like a set of instructions that can fix the world. Salvaging machine carcasses. Is it true? Most living pay wants to reason. It's Durban. Alhamdulillah build rakitan PC subscribers ini udah beres. Jadi menurut kalian gimana nih untuk hasil rakitan kali ini? Menurut saya sih untuk build kali ini ya emang betul-betul pentingin performance sih ya. Emang awal niat user juga nggak peduli dengan tampilan, yang penting bisa ngedapetin performance yang rata kanan. Jadi ya akhirnya di sini kita mentokin budget untuk GPU dan dikombokan dengan CPU yang proper juga, yang masih future proof juga yang pastinya. Jadi kalau secara performance ya bisa dibilang antara setara bahkan bisa lebih dari PS5 Pro yang harganya kurang lebih masih mirip-mirip. Di PC ini juga kita udah bisa gaming 4K dengan settingan rata kanan dan masih bisa ngedapetin frame rate yang smooth di atas 60 fps. Ya mungkin di beberapa game sih masih tetap harus nyalain bantuan upscaling DLSS ya, tapi masih tetap ngedapetin overall quality dan experience gamingnya yang masih nyaman banget. Apalagi misalkan kita gaming di resolusi 2K, kita udah bisa ngedapetin ratusan fps. Yang pastinya udah cocok banget ya, karena monitor 2K high refresh rate sekarang ini harganya udah murah-murah banget. Jadinya cocok juga bagi kalian yang ingin gaming di resolusi 2K tapi masih bisa ngedapetin high refresh rate-nya di 100 fps ke atas. Nah kalau dari performance cooling ya bisa dibilang cukup-cukup aja sih ya, standar-standar aja ya. Karena kita cuma pakai stock cooler dan GPU juga kita cuma pakai yang dual fan, ini masih stay rata-rata di kisaran 70 derajat aja ketika kita pakai gaming dan jarang-jarang banget untuk ngelebihin itu. Yang menurut saya sih ya udah cukup proper aja lah ya, yang artinya juga airflow dari casingnya juga udah cukup oke. Jadi si udara panasnya pun nggak akan diam di dalam casing, nggak akan ngendap di dalam casing. Nah kalau bicarain secara tampilan, kalau nggak looksnya ya emang bukan PC ganteng sih ya, tapi ya balik lagi di sini kita ngerakit karena mentingin performance bukan tampilannya. Jadi untuk tampilannya kita ngejar full black aja biar kelihatannya lebih minimalis dan lebih kalem dan gak ganggu tampilannya. Nah oke, begitu sih kalau menurut saya untuk rakitan PC subscriber kali ini. Kalau menurut kalian kurang di mana nih? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton konten kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk rakitan PC kalian. Dan misalkan kalian ada yang ingin tanya-tanya atau enggak rakit PC di channel ini, boleh langsung kontak aja saya, untuk detailnya ada di deskripsi. Oke deh kalau begitu, sekali lagi terima kasih. Nama saya Lambang, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.